Namun cerita pun terputus, dan tiba-tiba Dolby menitikkan air mata, seakan dia tak mampu lagi untuk mengisahkan seluruh kejadian kepada penyelidik di kantor polisi kota Jagardi. "Kenapa Pak Dolby menangis?" tanya penyelidik yang bernama Pak Lobardi. "Sebab menurut feeling saya, dari sinilah penyekapan terhadap diri saya terjadi. Saya diperlakukan tidak manusiawi Pak. Bahkan saya, Pak." Dolby tak mampu menjelaskan lebih rinci. "Anu apa Mas Dolby?" tanya penyelidik penasaran. "Saat saya disandera di rumah kosong itu, pakaian yang ada pada saya dilepas semua, dan di momen itulah saya disundut rokok, lalu dihina katanya, 'Dasar gak tahu malu, kamu itu sebagai lelaki, cuma menang gede doang.' Begitu Pak," kata Tuan Corleo. Tak lama kemudian Dolby menangis. "Lalu apa yang dimaksud oleh Pak Corleo mengatakan menang gede doang?" tanya penyelidik pada Dolby. "Yaitu Pak, saya yang disundut rokok," jawab Dolby. Mendengar itu Pak penyelidik pun tertawa tak bersuara sambil menundukkan kepala. Dolby mengangkat wajahnya dan melihat Pak Lobardi sedang tertawa terpingkal-pinggal namun tak bersuara. Dan akhirnya Dolby menjadi tersenyum melihat cara tertawa Pak penyelidik itu. "Gimana Mas Dolby? Bisa dilanjut ceritanya?" "Maaf saya tadi tertawa," ucap Pak penyelidik. "Gak apa-apa Pak." "Iya Pak, saya lanjutkan," imbuh Dolby. Namun baru saja akan bercerita, Pak penyelidik tertawa lagi sambil memegang perutnya, dan mau tidak mau, akhirnya Dolby pun ikut tertawa bersama. "Man betul anumu gede?" tanya Pak Lobardi. Mendengar itu, Dolby jadi tertawa lagi. "Yuk kita serius lagi ya, silahkan dilanjut ceritanya Mas," ujar Pak penyelidik. "Baik Pak," sahut Dolby. "Nah sesampainya di hotel, seperti biasanya aku hanya menemani Bu Fani saat check-in, lalu mengantarnya ke kamar yang sudah dipesan. Setelah itu saya turun dan beristirahat di mobil. Namun pada saat itu, Bu Fani meminta aku untuk menemaninya di dalam kamar. Awalnya aku menolak Pak, tapi sepertinya wajah ibu menjadi berubah saat aku keberatan menemani ibu di dalam. Silakan saja kalau kamu tidak mau menemani saya di dalam. Kamu nanti akan tahu akibatnya." Begitu kata majikan saya Pak. Mendengar itu, mau tidak mau aku menuruti permintaannya. Setelah berada di dalam kamar, aku hanya diam dan duduk di sebuah sofa. Sementara ibu langsung masuk ke kamar mandi. Sepertinya dia sedang membersihkan tubuhnya. Akan tetapi saat Bu Fani keluar dari kamar mandi, Bu Fani sudah berganti pakaian, kali ini menggunakan baju daster transparent tanpa mengenakan dalaman sumur. Lalu aku mengalihkan pandangan agar tidak melihat kedua bukit munjung dari jendela kamar hotel. Namun di saat aku melangkah keluar kamar untuk mencari alasan seolah ada yang tertinggal di mobil, demi menghindari adanya pergulatan diriku dan dirinya. Akan tetapi saat itu juga Bu Fani menghalangi langkahku dan berkata, "Hayu kita istirahat, karena ini sudah jam 3 pagi." Mau tidak mau aku menuruti permintaannya, meskipun jantung ini tiba-tiba berdetak tidak karuan. Akhirnya aku merebahkan tubuh pada karpet kamar. Cukup lama ku usahakan mata ini agar dapat tertidur, namun sayangnya tidak juga terpejam. Tak berapa lama diriku dikejutkan dengan kehadiran Bu Fani dan merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku menjadi kaget luar biasa. Rambut panjangku mulai ditarik agar tubuhku berbalik posisi menghadap ke arahnya. Saat tubuhku berbalik, bersambung,